Tertib acara. Prosesi barisan kepada santri dan santriwati calon alumni angkatan ke-30 dipersilahkan. Hadirin diharap untuk berdiri sejenak. Yang terhormat Wakil Bupati Simalungun, Bapak Insinyur Amran Sinaga MSI. Yang terhormat Wakil Bupati Simalungun terpilih periode 2021-2024, Bapak Haji Zoni Waldi Esos MSI. Yang terhormat Kemenak Simalungun atau yang mewakili. Yang terhormat anggota DPRD Simalungun. Yang terhormat Bapak Haji Sulaiman Sinaga. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Kausar Simalungun beserta jajarannya. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Yang terhormat santri dan santriwati kelas 6 Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah angkatan ke-30. Yang terhormat segenap Dewan Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, serta seluruh santri dan santriwati keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembukaan dengan melafazkan Al-Basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 sampai 109 oleh Saudara Abdullah Afandi Saragi, santri kelas 3 intensif asal Serdang Bedagai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما
الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat-ayat tersebut dapat menenteramkan hati kita dan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Upacara nasional dan dilanjutkan dengan himne Oh Pondokku. Hadirin diharap untuk berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia
4/4, 4 dimulai. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa oleh Al-Ustadz Nazrianto Nasution SAG. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa ini, izin saya tidak menyebutkan satu-satu undangan yang hadir. Kita berharap kita semua yang berhadir di sini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan pula dalam kesempatan ini saya mendoakan siapa saja yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pesantren Al-Kausar yang kita cintai, baik dari jajaran yayasan, tenaga pendidik dan kependidikan, terutama lagi masih segar dalam ingatan kami
kami kehilangan dua tokoh panutan di pesantren ini tidak berapa lama yang lalu, yakni Ustadz Al-Mukarram Hasan Basri Siregar almarhum, dan juga Al-Ustadz Yanto SPD yang juga merupakan Ketua MUI Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Jadi dan pula ada berpikiran bahwa pada kesempatan kali ini saya mendoakan saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita cintai nanti pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita mengheningkan hati kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita mintakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa khususan alladzina yujahiduna fi hadzal mahad wa yakhdamuna bi amwalihim wa anfusihim ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم فالق الحب والنواه منزل التوراة والإنجيل والفرقان اقض لنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وسهل أمورنا وأمور والدينا وأمور قوم المسلمين والمسلمات وأمور أساتذتنا وأمور أولياء تلامذنا ومؤسسنا ومن يجاهدون في هذا المعهد ما دامت السماوات والأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مشكورا وتفرقا من بعد هذا يا الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abangda Wakil Bupati Simalungun
Insinyur Haji Amran Sinaga MSI. Yang terhormat Ananda, anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Agus Irawan Sinaga SH. Yang terhormat Bupati terpilih periode 2021-2022 yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati terpilih Abangda Haji Joni Waldi Estras MM. Yang terhormat Abangda Haji Sulaiman Sinaga, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Simalungun. Yang terhormat Abangda Amir Purba PhD, Pembina Yayasan Al-Kausar Simalungun. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Al-Ustaz Purnama Girsang SPDI. Yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah, wali-wali santri, wali-wali santriwati kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah serta anak-anak kami yang kami sayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah An-Nahl 120. Faqala as-sa'ir fi syi'rihi wan nasu alfun minhum kawahid wa wahidun kal alfi in amrun ana. 1000 orang tergolong satu, namun satu orang manusia tergolong 1000. Manakala ia menaruh perhatian penuh dan bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang menjadi urusannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengutip apa yang diungkapkan oleh Amu Hirata dalam tulisannya, satu orang bernilai 1000 orang, yang menjelaskan bahwa secara ilmu matematika manusia nilai 1 tetaplah 1 jika tidak ditambah. Nilai 1 tetaplah 1 jika tidak dikalikan. Nilai 1 tetaplah menjadi 1 jika tidak dibagi. Lain halnya dengan matematika ketuhanan yang menjadikan 1 lebih dari 1. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki dalam ranah infak dan sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butirnya 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dari segi nilai kebesaran seseorang, misalnya seorang Ibrahim disetarakan dengan umat yang ada. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesungguhnya tidaklah mengherankan jika kaum muslimin wabil khusus santri di mayoritas lapangan kehidupan mampu mengambil perannya masing-masing.
berbuat yang terbaik dan selalu memberikan manfaat bagi orang lain, meniru apa yang kakek moyang mereka lakukan, yakni Ibrahim alaihissalam. Lantas pertanyaannya adalah, kita semua bertanya, apa sih rahasia di balik itu semua? Jawabannya sungguh sangat sederhana meskipun sulit untuk dicapai, yakni kualitas. Satu tapi berkualitas akan setara dengan 1000 tapi tak berkualitas. Oleh karenanya, janganlah heran jika ada riwayat dalam Sunan Tirmizi menyebutkan seorang yang paham agama lebih ditakuti dari setan dan 1000 orang ahli ibadah. Anak-anakku calon alumni angkatan ke-30. Ini semua berbicara tentang kualitas. Infak meskipun secara kasat mata bernilai 1, namun karena diniatkan dalam rangka berjuang dengan Allah, maka akan menjadi 100 lipat. Satu orang santri yang mempunyai keimanan, kesabaran, ketekunan dan kesungguhan akan setara dengan 2, 10, 100 bahkan 1000 orang yang tanpa iman, sabar, tekun dan kesungguhan. Semuanya akan berlipat ganda jika berkualitas, anak-anakku sekalian. Ciri berkualitasnya sesuatu dalam kacamata Islam. Jika semuanya, anak-anak kami sekalian, kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Sekarang, mari kita bertanya pula pada diri kita masing-masing. Kira-kira setara dengan berapa orangkah kita? 1, 10, 100, 1000 atau jangan-jangan malah kita tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu langkah yang paling efektif yang harus dilakukan oleh umat, wabil khusus seorang santri, agar bisa bangkit adalah meningkatkan kualitasnya pada segenap aspek kehidupan. Kualitas iman, kualitas intelektual, kualitas ekonomi, kesehatan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Anak-anakku calon alumni angkatan ke-30, jika harus memilih kualitas mana yang harus diprioritaskan dari sekian banyak kualitas, maka kualitas ketaatan dan keimananlah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Oleh karenanya, untuk menembus batas, mari kita menjadi manusia yang berkualitas. Untuk anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 5, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang kusayangi. Bukti nyata dari perjuangan panjang telah kalian saksikan bersama hari ini, bahwa abang dan kakak-kakak kalian yang disudah hari ini adalah fakta yang tak terpungkiri. Dengan berbagai macam problematika kehidupan berasrama, sebagai seorang santri yang kurang lebih 6 tahun lamanya tinggal di pesantren, mereka banyak merasakan pahit getirnya perjuangan, semisal kerinduan, kehabisan uang jajan, hukuman atas pelanggaran disiplin dan lain sebagainya. Semua itu mereka lalui hingga akhirnya sampailah mereka ini pada pulau idamannya. Sebentar lagi anak-anakku, pimpinan pesantren akan melantik kalian sebagai seorang alumni Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Abangda Wakil Bupati yang terhormat, terima kasih atas segala perhatian abang selama ini terhadap pondok pesantren yang kita cintai ini. Dengan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan abang demi memenuhi undangan kami dalam beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih atas segala bakti yang abang telah perbuat untuk Simalungun, Tano, Abonaran, Dobona, mendampingi Bupati JR SHMM yang juga telah berkontribusi terhadap pesantren ini. Semoga di medan perjuangan yang baru nanti, abangda selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan yang baru dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk saninaku, walaupun pada hari ini tidak datang, Radiopo Hasiolan Sinaga Ishak,
Bupati terpilih pada pilkada serentak tahun 20. Selamat datang di tanah Abonaron Dobona sebagai seorang pemimpin rakyat Simalungun. Rakyat telah memilih Abang sebagai bupati. Oleh karenanya kami rakyat Simalungun berharap banyak kepada Abang dan kepada Abang Joni Wali Eshaus untuk meneruskan pembangunan Kabupaten Simalungun ini lebih dari yang sudah ada sekarang. Adapun kami akan turut berkontribusi dalam pembangunan Simalungun ini sesuai dengan bidang kemampuan yang kami punya. Artinya Bapak Wakil Bupati yang terhormat, dan kami tidak akan biarkan menyendiri dalam berjuang sebagaimana slogan Liverpool, you never walk alone. Bahwasanya kamu tidak akan pernah bekerja sendirian. Akhirnya terima kasih kepada semuanya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam memenuhi undangan kami pada hari ini. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, hanya Allah sajalah semuanya kami serahkan. Seiring dengan itu kami juga memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan atas penyelenggaraan acara ini. Maklumlah kita masih dalam situasi pandemi. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa mengangkat segala macam bencana dan cobaan dari negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melaporkan kegiatan akhir kelas 6 ini ke hadapan khususnya wali-wali santri kami kelas 6, khusus lagi kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Laporan kegiatan akhir kelas 6 KMI tahun 2020-2021 Masehi pada wisuda pelepaskan santri akhir kelas 6 angkatan ke-30 Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Alhamdulillah hamdan katsiran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jenis kegiatan ujian tulisan KMI berlangsung pada 15 sampai dengan 21 Februari 2020. Ujian akhir semester berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret 2021. Ujian praktek madrasah dari tanggal 8 sampai 13 Maret 2021. Ujian akhir semester berbasis madrasah mulai tanggal 15 sampai tanggal 22 Maret 2021. Amaliyatut tadris atau praktek mengajar berlangsung dari tanggal 23 sampai 1 April 2021. Ujian lisan KMI berlangsung tanggal 3 sampai dengan 5 April 2021. Pemeriksaan buku Bapak Ibu sekalian, di pondok pesantren ini di akhir pembelajaran 6 tahun bukunya diperiksa semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Berlangsung pada tanggal 6 April 2021. Baru dilanjutkan dengan khutbatul wada atau pidato perpisahan oleh anak-anak santri kelas 6 berlangsung pada 8 April 2021. Kemudian dilanjutkan dengan haflatut takharrud atau wisuda pelepasan kelas 6 KMI pada hari ini, Ahad 11 April 2021. Pendanaan kegiatan. Adapun sumber pendanaan seluruh oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar dan didampingi oleh Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pengurus Pesantren Al-Kausar, Kepala Mas Al-Kausar dan Kepala MTS Al-Kausar. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di atas panggung. Kepada calon alumni yang kami panggil agar mengambil tempat di atas panggung. Amri Alianda Purba bin almarhum Amir Purba asal Simalungun.
Gofurul bin Nur Hayadi, asal Simalungun. Ilham Dwi Akbar bin Apan Sinar Purba, asal Serdang Bedagai. Ilham Ilafi bin Edi Suhamdani, asal Simalungun. Marwan Aprijal bin Ahmadin, asal Asahan. Muhammad Angga Siddiq Suwandi bin Sukiman, asal Pekanbaru Riau. Muhammad Hasbi As-Siddiq bin Adin, asal Simalungun. Rahmat Pandribuan bin Mustafa Damanik, asal Simalungun. Saban Ramadhani bin Suprayatno, asal Simalungun. Sahril Yuhanda Purba bin Muhammad Yasin Purba, asal Serdang Bedagai. Aisyah Cahya Karimah binti Juni Hartono, asal Simalungun. Andini binti Surya Effendi, asal Simalungun. Atika binti Ponidi, asal Pematang Siantar. Bila Sartika binti Saryaman, asal Simalungun. Dila Puspita binti Suherman, asal Simalungun. Enia Rostiana Padang binti Samiun Padang, asal Simalungun. Eyen Tridewi Sitio binti Budiman Sitio, asal Simalungun. Fadilah Masdaruni binti Misdar Mansah, asal Pekanbaru Riau. Halimah Afni binti Sumedi, asal Simalungun. Hanifah binti Buyadi, asal Simalungun. Hanifah Purba binti almarhum Arifin Purba, asal Simalungun.
Khairun Nisa binti Jumono asal Pematang Siantar. Khairun Nisa binti Mesnan asal Simalungun. Lenawati binti Sutikno asal Simalungun. Mega Cahaya Damanik binti Rubianto Damanik asal Simalungun. Melisa Febriani binti Ermansah asal Simalungun. Mita Alvina binti Katimen asal Simalungun. Nabila Awalia Lutfi binti Sumarno asal Batubara. Nia Daniati Boru Sinaga binti R Sinaga asal Riau. Niswa Anggita binti almarhum Samun asal Simalungun. Noprida Surya binti Suryadi asal Simalungun. Nur Muslimah Sinaga binti Sidoi Sinaga asal Simalungun. Nur Wahyuni Emia Barus binti Swasta Barus asal Simalungun. Putri Nur Aini binti Ahmad Junaidi asal Simalungun. Riza Mawati binti Sidar Tanjung asal Simalungun. Rija Wahyuni Sinaga binti Jumadi Sinaga asal Simalungun. Rospina Pajarwati Jawa binti Japin Jawa asal Simalungun. Salsabila Dara Firsianto binti Suryanto asal Pematang Siantar. Siti Khadijah binti Muhammad Ali Usin asal Simalungun. Sukma Cahayaningrum binti Tumiran asal Simalungun. Sulistriani binti Sulihan asal Simalungun.
Wardah Tulail Nadila binti Misrun Alhaz asal Simalungun. Dan Windy Meilani binti Mujianto asal Simalungun. Ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya alumni Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar dengan ini berikrar bahwa saya akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bahwa saya akan selalu ikut serta dalam menjaga nama baik dan kehormatan Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar, serta senantiasa memelihara hubungan baik dengan guru-guru, alma mater, dan sesama alumni, bahwa saya akan selalu ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suatu kehormatan yang dibalut dengan rasa persaudaraan dalam rangka wisuda alumni angkatan ke-30 Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Salawat berangkaikan salam, tak lupa juga kita untuk menghanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang memperjuangkan Islam kepada seluruh umat manusia. Wahai guru-guruku, saat ini hati kami terasa bingung antara bahagia dan sedih. Bahagia karena kami akan menjadi seorang alumni dan kami akan bersedih karena kami akan meninggalkan pondok tercinta ini. Maafkanlah tingkah laku kami selama ini, tingkah laku yang sengaja ataupun tidak kami sengaja kami perbuat, walaupun nanti kami tidak lagi berada di sisimu lagi. Kami akan mengingat semua nasihat yang pernah engkau berikan. Segala hal yang kami peroleh selama di pondok ini sangatlah berarti dan akan selalu terkenang sampai akhir hayat kami. Dan beribu terima kasih kami ucapkan kepada seluruh guru-guru kami. Dan beribu terima kasih dan karena engkau telah sabar dan telaten dalam membimbing kami dalam mencari ilmu. Dan semoga apa yang telah kau berikan kepada kami akan menjadi bekal bagi kami menjadi insan yang hakiki. Wahai teman-temanku, tidak terasa waktu telah berlalu hingga pada hari ini kita menuju gerbang perpisahan dan akan melangkah ke masa depan. Hari ini adalah hari di mana kita akan berpisah antara satu dengan yang lain. Pada tanggal 27 Juli 2015, tepatnya pada hari Ahad, adalah awal di mana kita menginjakkan kaki di pondok pesantren yang kita cintai ini. Selama 6 tahun sudah kita tinggal bersama dan kita telah mengetahui bahwasannya menuntut ilmu itu membutuhkan perjuangan yang sulit untuk dilalui. Tetapi semua itu telah kita lewati bersama dalam suka maupun duka. Hari ini bukanlah hari akhir dari sebuah akhir bagi kita, melainkan adalah awal dari perjuangan dalam menuju sebuah kesuksesan. Teruslah belajar dan gapailah semua impian. Marilah kita jaga nama baik alma mater kita ini dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tetaplah bersabar dan bertahanlah dalam melewati sebuah perjalanan dan segala rintangan yang dihadapi. Dan nikmatilah seluruh perjalanan yang kalian lewati. Raihlah seluruh impian yang kalian impikan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah melangkah wahai kawan. Raihlah masa depan, impian dalam kesuksesan dalam naungan ketakwaan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang kedua, mewakili orang tua alumni angkatan ke-30 oleh Bapak Muhammad Ali Hussein, wali dari Siti Khadijah, asal Simalungun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di Pondok Pesantren Al-Kausar ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan pula kepada Nabi kita, Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat di lidah kita dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di dalam kehidupan kita, kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami semua dan anak-anak kami yang kami sayangi. Saya mewakili orang tua santri pada saat ini nantinya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati hadirin semua. Di sini kami orang-orang tua, santri dan santriwati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru, para pengasuh Pondok Pesantren Al-Kausar Panaitonga ini, karena sudah mendidik anak-anak kami selama 6 tahun di Pondok Pesantren ini dengan kesabaran, sehingga anak-anak kami semua pada saat ini telah melaksanakan acara wisuda. Kami orang-orang tua sangat senang apabila nanti anak-anak kami ini menjadi orang-orang yang terpelajar, menjadi orang-orang yang baik di masyarakatnya untuk kemaslahatan umat Islam. Semoga anak-anak kami ini semuanya nanti menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa dan agamanya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, pasti kita semua orang-orang tua ini menginginkan agar anak-anak kita ini lebih baik dari kita, lebih bagus ekonominya, baik jodohnya, maupun akhlakul karimahnya kepada kita semua, sehingga kita mempercayakan anak-anak kita sekolah atau mondok di pesantren ini. Karena kalau kita nanti sudah tua Bapak Ibu, siapa lagi yang mengurus kita kalau tidak anak-anak kita ini? Mereka berbaik budi, mereka mengurus kita tatkala kita sudah tua. Ini harapan-harapan kita yang kita ambil dari anak-anak kita, sehingga kita menyekolahkan di Pondok Pesantren Al-Kausar ini. Semoga anak-anak kita nanti tidak kita ketahui 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, mereka menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi wakil bupati di sini, kita tidak mengetahuinya, Pak. Semoga doa ibu-ibu, bapak-bapak semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terus berbakti, mengabdi untuk kemaslahatan umat Islam, khususnya di Simalungun ini. Kemudian juga kami orang tua memohon maaf kepada Bapak Ibu guru, para pengasuh pondok pesantren ini. Mungkin banyak kesalahan anak-anak kami tatkala belajar di pondok ini. Mungkin tingkah lakunya tidak sesuai dengan bapak-bapak, ibu-ibu guru yang harapkan. Mungkin mereka terasa ada rasa manja, mereka ada rasa sedih, kurang semangat. Namun berkat bapak-bapak, ibu-ibu guru memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan nasihat, sehingga anak-anak kami ini telah wisuda pada saat ini. Juga terkadang kami orang-orang tua juga memohon maaf apabila ada pembayaran dari pihak pondok pesantren ini yang tidak langsung kami bayarkan. Maklumlah kami orang-orang tua tidak sama semua ekonominya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, para pendidik di pesantren ini, mohonlah dimaafkan atas hal-hal ini. Apalagi saya, Bu, ya kan, kami ini terkadang merasa payah memberikan
biaya ini karena anak-anak kami sekolah 4-4, ada yang mau wisuda, ada yang mau masuk perguruan tinggi, ada yang mau masuk SMA. Tapi ternyata memang kalau kita ingin menyekolahkan anak, kata orang-orang tua kita, ada saja rezeki atau jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita semua berterima kasih ya Bu kepada para pendidik ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Kita tidak bisa membalas jasa ibu guru, bapak guru yang telah mendidik anak-anak kita. Mereka kita lihat tadi ada yang mendapat prestasi bagus, baik, istimewa. Ini adalah karena asuhan, bimbingan dan pengajaran yang diberikan oleh ibu-ibu guru semua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kami. Semoga jasa Bapak Ibu guru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Pondok Pesantren Al-Kausar ini tetap maju, berkembang, tetap eksis untuk mendidik putra-putri kita, khususnya di Simalungun ini dan di Sumatera Utara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Kata sambutan yang ketiga, Pembina Yayasan Al-Kausar Simalungun oleh Bapak Amir Purba PhD. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Yang kami hormati, acara yang sangat berbahagia ini, dan saya sangat terharu. Ada dua orang tokoh dari pemerintah Simalungun. Ada Bang Amran Sinaga, Bupati aktif, dan juga Wakil Bupati aktif, dan ada juga Wakil Bupati yang terpilih, Pak Joni Waldi. Ya. Saya sangat berbangga bahwa Bapak berdua bisa hadir pada hari ini di sini. Juga yang saya hormati, ada unsur dari legislatif, DPRD, pemerintah Simalungun, Kabupaten Simalungun. Ada juga dari Dinas Agama ya, yang saya hormati. Ada Bang Sulaiman Sinaga, yang saya kenal dekat, dan juga ada unsur yayasan dan Bapak Ibu sekalian hadirat yang berhadir pada hari ini yang saya hormati. Selanjutnya tentunya yang pada hari ini paling sangat berbahagia boleh jadi, yaitu para orang tua maupun wali dari santri angkatan ke-30 ini yang akan dilepas sebagai alumni dari Pondok Modern Al-Kausar. Dan terus lagi menukik ke bawah, yang tentunya acara yang diadakan adalah untuk melepaskan. Ada 43 orang santri kita yang akan terjun ke masyarakat
lanjutkan pengabdiannya, telah selesai melaksanakan studinya di Pondok Modern Al-Kausar ini. Boleh jadi mungkin saya lebih banyak berbicara tentang alumni yang akan berangkat ke lapangan, artinya keluar dari pondok ini. Saya tadi terharu melihat atau mendengar sumpah kalian, janji kalian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sering diucapkan tapi banyak orang yang tidak sadar makna dari ayat itu ya. Bayangkan sholat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya mau ingatkan di sini, sumpah kalian itu punya konsekuensi ya. Kalian selesai studi di pondok modern ini, sebenarnya pernah saya dengar pepatah bahwa umat itu harus kuat dalam menyeimbangkan antara kualitas agama dengan kualitas ilmunya gitu. Umat tanpa agama itu akan menjadi umat yang pasif dan tidak berdaya. Tapi kalau umat dengan ilmu tanpa agama, dia akan menjadi liar dan buas. Makanya harus ada keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan keilmuan. Ya, dan alhamdulillah bahwa pondok modern itu eksisnya di bawah SKB 3 Menteri. Jadi hak kalian sama dengan SMA yang lain, sekolah menengah yang lain. Kalian boleh masuk ke USU, kalian boleh masuk ke WISU, boleh masuk ke UMA, boleh masuk ke perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Itulah kelebihannya. Jadi cobalah teruskan dan jangan pernah rendah diri. Ya. Kalau saya ini S1 saya dari Gajah Mada University, Jogja. S2 saya dari Gajah Mada University, Jogja. S3 saya jadi University Science Malaysia. Ya. Dan saya ini dosen di USU. Maksud saya bukan mau menyombongkan diri saya, tapi coba kalian lihat perjalanan panjang studi kalian. Penggalian ilmu kalian masih panjang. Dan jangan pernah takut dengan janji kalian tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemilik ilmu ini Allah. Dan kalian pernah merasa berpikir bahwa ilmu itu kalian dapat dari yang lain. Tidak, Allah yang menitipkan. Sebesar apa ilmu kalian? Maka jangan tinggalkan syariat, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban beragama. Tetaplah dekatkan diri kalian kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, apa yang kalian inginkan pasti terjadi. Ya, tapi saya mungkin tidak ngasih kuliah di sini. Tapi itulah kira-kira gambarannya. Sumber penguasa ilmu pengetahuan seluruh ilmu di dunia ini Allah. Kalau kalian dekat dengan Allah, jangan takut. Ilmu akan datang. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan membayangkan eksistensi keilmuan kita karena pondok ini, karena ustadz, betul, tapi itu sarananya. Tapi substansinya pemiliknya adalah Allah. Jadi saran saya teruslah berjuang, karena saya pernah dekan di Universitas Islam Sumatera Utara, UISU. Di situ ketua alumni UISU, Pondok Pesantren Al-Kausarnya ada mahasiswa kita. Dan dia menghimpun para alumni yang masuk ke WISU gitu. Jadi kalian juga sekarang di lapangan sana, ini angkatan ke-30 ini. Udah banyak senior-senior kalian. Belum lagi tahun depan datang junior kalian. Para lepasan dari Pondok Modern Al-Kausar. Buatlah pertemuan, buatlah persatuan. Dan ingat, kalian itu berbeda dengan madrasah dan SMA yang lain. Kalian itu tadi seperti tadi kata-kata Ustadz, bayangkan Ustadz itu nangis-nangisan tadi itu. 6 tahun kalian di sini hidup 24 jam sama mereka. Kalau SMA tidak, dapat siang pulang.
Ya, pagi masuk, merah kalender pulang, nggak masuk. Kalau kalian tidak 24 jam kalian bersama ustadz-ustadz kalian. Hubungan mental, hubungan emosi, hubungan pengetahuan kalian sangat tinggi. Coba gunakan itu sehingga tetap mempunyai komunikasi ya, yang baik. Saya berharap ya ini yayasan ini sejak tahun 86 berdirinya pondok ini. Dan saya di sini dari mulai tahun 95 sampai sekarang. Ya, dan memang manajemen kami lain lah dengan pengurus pesantren di sini, tapi kami punya hubungannya sangat hebat, sangat bagus. Ya, saya juga tadi tiba-tiba kemarin saya ada di sini aja bagi saya nggak mengejutkan, nggak ada saya rencanakan. Ya, saya hanya bisa melalui forum yang berbahagia ini mendoakan semoga kalian semuanya dapat sukses nanti ketika keluar dari Pondok Modern Karang Simalungun ini dan menjadi orang-orang hebat dalam studi dan juga dalam ibadah. Tak banyak yang akan saya sampaikan, saya kira sampai di sini. Karena sambutan dari kami, Yayasan Al-Kautsar Simalungun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Kata sambutan yang keempat mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun oleh Bapak Dr. Andus Zunaidi Sitorus. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pembina Yayasan Pesantren Modern Al-Kautsar yang kita muliakan, Bapak Wakil Bupati Simalungun, Bapak Insinyur Haji Amran Sinaga MSI, yang berhadir yang terhormat Bapak Wakil Bupati terpilih Simalungun, yang berkenan hadir bersama kita, Bapak Haji Joni Waldi SOS MM, yang kami muliakan orang tua kami, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar, Al-Ustadz Al-Mukarram, Bapak Purnama Girsang, yang kami muliakan anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang berhadir, kemudian Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, demikian juga yang kami muliakan para kepala sekolah, sanawiyah aliyah, dan seluruh ustadz dan ustazah di lingkungan Pesantren Modern Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Pertama, mari sama kita menyampaikan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Besok sudah tanggal 30 dan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 13 yang akan datang. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah tenaga yang masih kita miliki. Marhaban ya Ramadan. Anak-anak kami semua yang baru saja diwisuda, yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Pesantren Al-Kautsar, atas nama Kementerian Agama kami mengucapkan tahniah selamat kepada seluruh anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren modern ini, dan
kepada orang-orang tua wali santri. Kami ingin menyampaikan alangkah berbahagianya Bapak dan Ibu yang punya anak yang telah memasukkan sekolahnya di pesantren ini. Kata sambutan yang kelima, Wakil Bupati Simalungun terpilih periode 2021-2024 oleh Bapak Haji Zoni Waldi SOS MM. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mohon izin menyampaikan salam hormat dari orang tua kita, Bupati terpilih Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga yang saat ini berada di luar provinsi. Pada kesempatan baik ini, beliau memerintahkan saya untuk mewakilinya. Jadi mohon izin. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan sama kita muliakan pembina yayasan Bapak Amir Purba, kemudian yang sama kita hormati dan kita banggakan orang tua kita. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan. Pesan dan nasihat dilanjutkan dengan pelepasan alumni angkatan ke-30 oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar kepada Al-Ustadz Purnama Girsang SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Banda Bang Amran Sinaga, yang kami muliakan Ketua Pembina Yayasan Pesantren Al-Kausar Bapak Amir Purba PhD, yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Simalungun terpilih Bapak Zoni Waldi MM, yang kami muliakan Bapak Haji Sulaiman Sinaga, Bapak Anggota Dewan Bang Agus, yang kami muliakan juga dari Kemenak Pak Kua, Pak Setorus, pada Bapak anggota yayasan, dan juga seluruh para asatidjah, terkhusus lagi kepada wali santri dan santriwati dan seluruh masyarakat yang berhadir pada kesempatan ini, dan anak-anak kami yang kami muliakan, kami sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan santri anak kelas 6. Mendidik anak pada masa sekarang ini adalah sangat berat dalam zaman sekarang ini, terutama kepada guru dan anak santri dan kepada orang tua. Kenapa? Karena pada masa sekarang perkembangan zaman ini
Kita telah berkembang dalam situasi kondisi IT perkembangan, sehingga semua anak-anak santri atau anak-anak murid bisa mengakses semua situs-situs yang baik dan yang buruk. Ini tantangan yang sangat besar, terutama di rumah. Dia bisa lihat apa saja yang tidak bisa kita bentengin. Bahkan di kamar kita, dia lihat. Ini tantangan Bapak Ibu. Kalau di pesantren dia tidak buka itu, tapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan buka itu di rumah. Tugas kepada Bapak dan Ibu kita bersama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengasihkan satu ayat tentang ini. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah memberikan satu kesempatan, dua potensi kepada manusia, itu berbuat baik atau berbuat buruk. Bagaimana dia nanti dewasa akan menjadi orang yang taat atau akan menjadi orang yang ingkar. Inilah pendidikan. Sehingga pendidikan pertama kepada ibu dan bapak, orang tua biologis. Kami mungkin orang tua spiritual dan intelektual. Tapi ini semua akan kita buat di dalam pesantren ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada hakikatnya yang mengajar anak ini bukanlah kami sebagaimana dikatakan Bapak tadi, pembina yayasan. Yang mengajar adalah Allah. Yang penting nak cari takwa pada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pegang ini ayat ini. Kalau kau takwa pada Allah, Allah akan ajari kau fi'lun mudhari'. Akan dan akan terus. Nabi para sahabat enggak ada sekolah. Tapi kan kedekatan mereka dengan Allah diajari, ilham, masuk terus. Itu diingat. Bahwa itu yang kami ajari Pak adalah bukan milik kita. Napas, kemauan, hati, ruh yang diajari di pesantren. Bukan milik kita. Allah penentu pembuka. Guru hanya sebagai perantara. Fasilitas untuk mengajari kalian. Jadi orang tua pun seperti itu. Andaikan kita adalah anak ini milik kita, hatinya Pak, bisa kita rubah anak itu, bisa jadi anak baik. Tidak mungkin bapak dan ibu, enggak mau aku jadi anak bandel, aku harus rubah anakku ini. Tapi kita tidak punya daya, Allah yang menentukan, membolak balik hati. Ruhnya pun begitu, bukan milik kita. Kalau ruhnya milik kita, tak ada yang mau sakit, mati Pak. Pasti ingat panjang umurnya. Karena itu bukan milik kita, kita pasrahkan kepada Allah. Yang membuka, yang menentukan itu semua Allah. Oleh karena itu nak, takwa tadi itulah yang dikatakan mu'ahadah. Suatu perjanjian yang kuat kepada Allah yang sampaikan pembina yayasan tadi. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah muraqabah. Merasa adanya Allah mengawasi kita dalam ketaatan. Mengawasi kita dalam keadaan berbuat maksiat. Mengawasi kita dalam mubahat itu yang boleh-boleh. Di mana Allah ada? Ini harus ditanamkan dalam diri. Sehingga ketika orang akan gosok, akan melihat handphone, kita buat yang bagus. Menengok video ceramah Ali Jaber. Muncul iklan yang enggak bagus. Bagaimana kita akan menutup itu? Tanpa dilihat. Astagfirullahaladzim, tengok lagi. Kan enggak. Itu harus ada muraqabah dalam diri. Kalau tidak, hancur. Rumahmu akan kau kotori dengan hal-hal kemaksiatan. Harus dimiliki oleh santri. Oleh karena itu kepada anak-anak sekalian, yang ketiga harus ada muhasabah, hitung-hitung. Acuan dalam dirimu, ini baik atau bukan. Ilmu yang bermanfaat apabila dia baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Jadi kalau santri, bapak ibu, santri ini bisa dilihat berkualitas sehingga anak bapak dan ibu ini lihat nanti di rumah Pak. Pertama, ukurannya, tolak ukurnya, ibadahnya. Apakah dia nanti azan, dah ke masjid belum? Udah tahajud tidak? Baca Quran tidak? Ukur Pak. Kalau ilmunya berkah dan manfaat. Ingat, nah, hitung pertama, ibadahnya. Yang kedua, ilmu intelektualnya, wawasannya. Mengukur apakah mereka itu berhasil atau tidak dalam pesantren. Yang ketiga, akhlaknya. Baik enggak akhlak? Tiba-tiba datang orang tua, halo Pak. Atau assalamualaikum dengan wajah tenang, ceria, datang salam, hormat sama orang tua. Yang keempat, dedikasinya.
Bagaimana dedikasi dia selama dia sudah diajak berjuang di pesantren, menuntut ilmu 6 tahun, ada yang 4 tahun. Bagaimana dedikasi dia terhadap orang tuanya. Yang kelima adalah kesungguhannya. Hitunglah itu oleh anak-anak sekalian. Maka pesan saya, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun kau berada. Pegang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini anak santri tentu sudah Bapak dan Ibu lihat. Segala kekurangan dan kelebihan itulah yang mereka dapat. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Simalungun yang telah banyak berusaha kita kerjasama selama ini. Semangat Pak. Godong-godong ahab, pulang mago ahab kemak. Terima kasih kepada pembina yayasan lah sudi kiranya datang kemari memberikan ilmu kepada kami, nasihat dan semuanya. Kepada Bapak Sulaiman memberikan support semangat kepada kami, kepada anggota Bang Agus, kepada Pak Herman yang berhadir ngasih semangat kepada kita, kepada juga anggota yayasan, kepada terkhusus lagi pada Wakil Bupati terpilih dan juga kepada Pak Torus dan wali-wali santri seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan kepada wali santri, Bapak dan Ibu. Selama 6 tahun ini pasti banyak unek-unek dalam hati pikiran Pak. Maka saya mewakili dari seluruh pesantren ini, elemen pesantren ini, mohon maaf jikalau dalam hal ini sebagai manusia yang lemah kita punya kelemahan dan keterbatasan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami juga berterima kasih atas kerjasama kita selama ini, tidak lain kecuali hanya atas ridho dan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon juga barangkali untuk tahun ajaran baru anak kita membuka santri baru, mohon dukungannya pada Bapak dan Ibu sebagai wali-wali santri kelas 6 yang ada sekarang ini. Demikian, oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, astaudiukumullah dinakum wa amalakum wa jami'a a'malikum. Saya titipkan engkau kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamamu, semua aktivitas amalmu kami serahkan kepada Allah dan kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Oleh karena itu mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan bantuan yang tak dapat kami sampaikan satu persatu. Astagfirullah li wa lakum. Ma'assalamah. Semoga kita diberkahi Allah umur kita, amal kita dan kita semua, dan Allah memberikan manfaat kepada kita. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan nasihat yang telah disampaikan. Penyerahan kenang-kenangan oleh alumni angkatan ke-30 kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar didampingi Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan pengurus pesantren. Penyerahan cindera mata kepada yang terhormat Wakil Bupati Simalungun, yang terhormat Bupati Simalungun terpilih periode 2021-2024,
Yang terhormat anggota DPRD Simalungun, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Kausar Simalungun atau yang mewakili, yang terhormat Haji Sulaiman Sinaga, yang terhormat mewakili Kemenak Simalungun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan abang-abang kami minta maaf dulu sebelumnya. Memang ini sudah memasuki waktu zuhur. Tapi kalau kita pending yang satu ini nanti ini udah bubar dan mereka udah berlatih. Mereka ingin bertampil sebentar nanti kita kumandangkan azan. Kami memang berbeda sedikit dengan di luar karena masa belajar. Kami baru azan. Itu udah kami koordinasi sama kampung karena kami pembina masjid kampung. Jadi tidak masalah. Kita tengoklah dulu penampilan anak-anak Bapak Ibu ini. Nanti kita kumandangkan azan. Di sini kita sembahyang baru makan. Nah, kami mohon perhatiannya dan maafnya terlebih dahulu untuk mengakomodir latihan anak-anak. Baik. Penampilan alumni angkatan ke-30, Himne Guru, Mars alumni angkatan ke-30, lagu dengan judul Inang Naburju, Tari Simalungun Tortorhon.
Tuhan madaino sasudena akana diulani tangami dari pasu-pasu Tuhan madaino sasudena akana diulani tangami
udah aja. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah puncak daripada kegiatan wisuda dan pelepasan santri dan santriwati kelas 6 KMI tahun pelajaran 2020-2021. Setelah ini mari kita menunaikan solat zuhur berjamaah, kemudian kepada wali-wali santri kami, nanti anaknya bisa mengambil jatah yang sudah kita siapkan bersama. Kemudian untuk para undangan kami dan para asatid, setelah selesai sholat zuhur kita menyantap hidang di sebelah gedung ini bersama-sama. Kemudian selanjutnya kami harapkan tidak berpanjang waktu setelah nanti santap siang, kita ketemu lagi di sini untuk saling berpisah walaupun nanti tak bersentuh tangan. Kita salam-salamannya, kita berpisah di sini setelah makan siang, baru kembalilah Bapak Ibu ke kediaman masing-masing dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Penutup dengan melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Kepada para undangan dan hadirin kami persilahkan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan makan siang yang telah disediakan oleh panitia. Kami selaku pembawa acara menghanturkan maaf atas segala kesalahan dan hanya kepada Allah lah kita memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.